Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar yaitu Bahasa Indonesia tema 2 subtema 1. Nah, namun sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa supaya apa yang Ibu sampaikan nanti kalian bisa menerimanya dengan baik. Berdoa mulai. Selesai. Baik, hari ini yaitu kita akan bahas Bahasa Indonesia tema 2 subtema 1. Mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran. Informasi dari sebuah teks dapat diperoleh dengan membaca intensif atau membaca memindai, yaitu membaca sekilas namun mendapatkan informasi dengan cepat. Membaca intensif yaitu membaca betul-betul didalami apa isi dari bacaan tersebut. Sedangkan membaca memindai yaitu membaca sekilas tetapi mendapatkan informasi yang cepat dan banyak. Contoh, misalnya di kelas kalian ada jadwal piket. Nah, maka misalnya ada yang bertanya, hari Rabu siapa yang piket? Maka kalian langsung melihat dan menyebutkan siapa saja teman-teman yang piket di hari itu. Itu maksudnya. Kemudian informasi yang diperoleh dapat diolah kembali. Salah satu cara mengolah informasi yaitu dengan membuat peta pikiran. Nah, sekarang perhatikan nih. Di mana kalian bisa mendapatkan informasi? Kalian bisa mendapatkan informasi dengan membaca dari artikel majalah atau internet. Sekarang Ibu kasih contoh. Berikut contoh informasi yang dapat kita peroleh dari teks tentang minyak bumi. Nah, di sini bacaan ini Ibu kasih nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Tetapi jika membuat bacaan ini tidak perlu. Ini Ibu kasih ini supaya kalian lebih memahami nanti bagaimana cara membuat peta pikiran. Namun sebelumnya anak-anak, Ibu ingatkan kembali, minggu yang lalu kita juga sudah belajar bagaimana penulisan judul yang benar. Setiap kata harus diawali huruf besar terkecuali kata hubung. Misalnya kata hubung itu apa? Dan, yang, di. Itu menggunakan huruf kecil. Di sini Ibu kasih nomor 1, tetapi kalau kalian membaca nanti tidak boleh disebutkan angka-angka ini. Jadi langsung dibaca saja ya. Minyak bumi termasuk sumber daya alam yang terkandung di dalam perut bumi. Minyak bumi diperoleh melalui proses penambangan. Mengingat minyak bumi persediaannya sangat terbatas dan tidak bisa diperbarui, kita harus hemat. Sebelum dimanfaatkan sebagai bahan bakar, minyak bumi diolah menjadi bensin, solar, dan minyak tanah. Sisa hasil pengolahan minyak bumi berupa parafin, plastik, dan aspal. Mungkin kalian bertanya, parafin itu apa? Parafin itu adalah lilin ya. Sekarang perhatikan, bacaan ini akan Ibu buat menjadi peta pikiran. Nih, perhatikan gambar berikut, judulnya adalah minyak bumi. Dilihat dari peta pikiran, pada nomor 1, pada kalimat nomor 1, itu merupakan asal minyak bumi. Jadi isinya yaitu tentang asal minyak bumi. Sekarang kita cek apakah benar pada kalimat pertama isinya adalah asal minyak bumi.
Minyak bumi termasuk sumber daya alam yang terkandung di dalam perut bumi. Benar kan? Jadi isinya ini adalah asal minyak bumi. Berikutnya, nih, 2 dan 3 cara memperoleh minyak bumi. Kita cek yang nomor 2. Minyak bumi diperoleh melalui proses penambangan, benar kan? Begitu juga nomor 3. Yang nomor 4 dan nomor 5 hasil olahan minyak bumi. Kita cek lagi. Nih. Sebelum dimanfaatkan sebagai bahan bakar, minyak bumi diolah menjadi bensin, solar, dan minyak tanah. Ya, betul kan? Ini pengolahan minyak bumi tadi itu. Jadi minyak bumi pada kalimat pertama itu isinya tentang asal minyak bumi. Kalimat kedua dan ketiga cara memperoleh minyak bumi. 4 dan 5 adalah hasil olahan minyak bumi. Sekarang hasil olahan minyak bumi itu apa saja? Yaitu menjadi bahan bakar, parafin, plastik, dan aspal. Kita cek. Nih, ya, dimanfaatkan sebagai bahan bakar, minyak bumi diolah menjadi bensin, solar, minyak tanah, sedang sisanya yaitu berupa parafin, plastik, dan aspal. Betul kan? Oke. Sekarang kita cek ini ya. Ibu mempunyai gambar. Kita bacakan ini dulu. Menceritakan informasi berdasarkan gambar yang diamati. Sebelum kita menuju ke gambarnya, kalian harus mengetahui ini dulu, ya. Informasi juga dapat diperoleh dari gambar. Jadi nanti ibu akan munculkan sebuah gambar dan kita akan mencari informasi apa yang kita dapat dari gambar tersebut. Kemudian informasi dapat diceritakan dengan menjelaskan bagian-bagian gambar secara detail dan terperinci. Sampaikan juga gagasan pokok sesuai gambar. Nah, di sini ibu mempunyai gambar. Gambarnya adalah seorang laki-laki yang sedang mengisi bensin mobil. Nah, informasi apa yang dapat kita peroleh dari sini? Yaitu minyak bumi dapat dimanfaatkan untuk bahan bakar mobil. Jadi mobil ini tanpa diisi bahan bakar bensin maka tidak bisa berjalan. Seperti kita, kalau kita tidak makan maka kita akan lemas. Jadi makan itu sebagai energi manusia. Berikut perhatikan gambar ini. Tuliskan informasi yang dapat kalian peroleh dari gambar ini. Ini apa? Tentunya kalian tidak asing lagi bahwa gambar ini adalah tempat pengisian bahan bakar. Ya, tentunya kalian pernah diajak orang tua kalian mengisi bensin di sini, ya kan? Sekarang ini apa? Ini namanya apa? Sekarang kita perhatikan. Nah, informasi dalam gambar di atas adalah stasiun pengisian bahan bakar umum yang biasa kita sebut dengan SPBU. Kemudian ibu membuat paragraf berdasarkan ini tadi, ya. SPBU merupakan tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar. Di beberapa daerah SPBU dikenal dengan pom bensin. SPBU melayani semua kendaraan baik sepeda motor maupun mobil. Selain itu, SPBU menyediakan beberapa jenis bahan bakar yaitu premium, Pertamax, solar, Pertamax deck. Nah, ini. Nah, setelah itu barulah kita mencari gagasan utama dari paragraf ini kira-kira yang mana? Yaitu SPBU merupakan tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar. Ini adalah gagasan utama. Gagasan utama itu sama dengan gagasan pokok. Letaknya kalau tidak di atas, yaitu di bawah, atau di atas dan di bawah.
Sedangkan sisa kalimatnya ini, sisanya ini yang warna hijau, biru dan tua dan biru muda ini adalah gagasan pendukung atau disebut juga dengan kalimat penjelas. Jadi ini menjelaskan, yaitu ini yang merah ini. Ya. Paham maksudnya anak-anak? Baik. Mungkin pembelajaran Ibu sampai di sini dulu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.